Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tantangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. La 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 la. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat bisa berpakaian baru serba indah. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Tentu kan yang libur bukan cuma guru-gurunya ya, pasti murid-muridnya itu juga libur. Nah, menurut Pak Dion, cara kita memanfaatkan waktu liburan kita ini supaya lebih baik gitu, itu menurut Pak Dion itu yang paling efektif itu gimana sih? Seperti yang sering saya sampaikan ketika kumpul sama anak-anak ya, ketika biasanya sebelum kenaikan kelas, kamu untuk akhir-akhir seperti ini harus membuat pencitraan ke guru-guru kalian. Sama yang harus kalian lakukan menjelang lebaran seperti ini juga, ya harus menggunakan apa? Harus pencitraan ke orang tua. Nah, itu hanya sekedar kalimat sebenarnya, tapi apa yang dilakukan pencitraan itu, ya yang dilakukan adalah jangan membuang-buang waktu hanya untuk keluar. Ya, orang tua itu sangat membutuhkan, sangat ingin tahu bagaimana anak ini bisa membantu orang tua. Kalau di sisi siswa, yang bisa dilakukan itu adalah apa? Bantulah orang tua biar kalau lebaran dikasih uang, kan gitu kan? Kan seperti itu. Coba kalau misalkan sama di rumah, ya habis sahur tidur terus sampai nanti duhur, ya kan? Nah, kemudian habis duhur bangun sholat kan? Habis itu HP-an, apalagi punya kamar sendiri. Kemudian nunggu sampai asar, habis asar sholat keluar, itu kan? Keluar sama teman-temannya, bahkan sampai buka bersama. Ya pulang-pulang nanti sekitar jam 11. Kira-kira kalau kamu jadi orang tua, ya lihat anak seperti itu, apa gak gregetan? Ya iya, bantu tidak, keluar tidak, tahu-tahu minta uang. Nah, sama, saya juga punya anak juga seperti itu, gelundung di rumah, sumpah lihat itu kan. Nah, maka kalau menurut saya untuk menunggu lebaran seperti ini, karena ini adalah kalau dari sisi spiritual, yang manfaatkan waktu ini untuk ibadah. Kita sudah tahu lah bahwa di bulan Ramadan ini, ya meskipun saya tidak tahu dalilnya, tapi semua tahu bahwa di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Emang ya meskipun kita ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, mungkin di sisi lain kita punya rasa bahagia, tapi ya gak bisa ditunjukkan. Ya kan, kita masuk surga ini. Ya paling tidak ada waktu yang tinggal 5 hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah. Kalau nggak bisa tahajud, ibadah yang paling utama itu apa? Membantu orang tua. Itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Ketika kita membantu orang tua senang, Allah juga akan senang ke kita. Tapi ketika kita membuat orang tua murka, Allah juga akan murka. Percuma kita ibadah yang lain. Karena apa? Karena kemurkaan Allah itu selalu pada kita. Makanya ya kalau bisa silakanlah buka bersama, silakanlah sambil jalan-jalan. Tapi jangan lupa kewajiban di rumah membantu orang tua.
istriku tidak hanya butuh dandan, Iya. kudu iso sembarangan ya. Bener. Tidak semua orang sekarang mau menjadi ART ya. Iya, pengantin pembantu rumah tangga. Gitu kalau menurut saya Iya. ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang banyak anak-anak itu kayak mau tanya tapi sungkan gitu ya. Menurut Pak Dion, kalau semisal saya sebagai murid mau unjung-unjung gitu ya ke rumah guru, kira-kira itu bagusnya itu kapan sih Pak? Waktunya kapan? Terus enaknya itu gimana? Apa emang enaknya itu sendiri-sendiri atau langsung satu kelas gimana, kan nggak ada yang tahu. Ya. Kalau menurut saya gini, yang pertama siswa harus tahu dulu guru itu di rumah apa enggak. Iya, Ya. benar. Kalau misalkan nggak masalah sebenarnya siswa konfirmasi dulu nggak apa-apa karena ini adalah Idul Fitri. Iya. Ya tidak ada ketersinggungan dan sebagainya. Guru didatangi berapapun orangnya pasti senang. Iya. Ya. Yang pertama harus tahu. Yang kedua, carilah yang dekat dengan rumah dulu. Ya, dekat dengan rumah kalian. Karena apa? Karena yang jauh didatangi, yang dekat tidak datangi. Terus yang kedua, datangilah guru-guru yang kemarin disampaikan itu kan, ayai dulu, kemudian kepala sekolah, wali kelas, kemudian guru-guru yang ngajar kalian. Nah terkait dengan waktunya kalau bisa saya tahu kok semua anak itu kan siswa itu kalau mau unjung-unjung itu yang pertama adalah janjian rombongan ya. Iya, Rombongan pasti. karena lebih enak nanti kayak bisa cair lah. Iya. cair ngobrolnya Iya. bukan cair ampaunya. Jadi biasanya kan diurut dulu dari mana. Nah kalau sudah seperti itu harus lihat jam. Iya. Ya saya tahu misalkan kemarin dari Pak Yai berangkat saking molore kumpul bulat dan sebagainya di Pak Yai jam 9, kemudian ke Pak Nuripan jam 10 mungkin karena banyaknya tamu juga ya. Kemudian ke wali kelas sampai ngobrol nama sampai jam 12. Lah lihat, kalau sudah jam 1 jangan dipaksakan mampir lagi. Iya. Karena apa? Mungkin ada beberapa guru itu yang kepingin istirahat. Iya. Karena saya kebetulan istri saya ini kan ngajar SMP. Ya. Ada muridnya itu datang jam 2. Lah, keluarga saya ini kan memang kebetulan terbiasa istirahat siang. Saya sama anak itu tak biasakan untuk tidur siang. Baru mapan. Ini mapan tidur itu kan pakaiannya kan bebas kan. Iya. Kalau sudah ada tamu, tok, ya kalau tok, pagernya dari besi, dipokok, teng. Tetangga lihat kan. Nah, nanti bisa ketika ada seperti itu sampai makan dulu lah, mampir ke warung dulu kemana. Kemudian nanti dilanjutkan setelah asar. Iya. Itu mungkin tipsnya. Terus yang selanjutnya pakaian. Usahakan kalau misalkan tidak bisa menggunakan rok ya, rok panjang. Ya misalkan pakai celana ya jangan celana yang terlalu lebar. Kenapa? Guru insya Allah bisa maklum tapi tetangga. Iya. Wah itu muridnya Pak Dion. Kayak ngono. Ya pantes. Kan ya. Iya. Bersikap. Kalau di dalam rumah guru mungkin sikapnya mungkin guru ada biasa. Ketika di Iya. jalan teriak-teriak. Dan yang paling penting kalau naik motor jangan berboncengan 3, terutama yang perempuan ya. Itu yang berboncengan 3, yang berboncengan 2 pun harus hati-hati di jalan. Misalkan saya mau ke rumahnya Ustadz Mukid. Nah Ustadz Mukid kan rumahnya kan jauh, di arah Selempit sana kan. Itu kan jalannya kan bahaya. Itu kan harus hati-hati ya. Dan yang terakhir, yang paling penting harus izin orang tua. Iya. Nek gak izin orang tua sampean kok digoleki, paling kelas sing Yang bingung. kena. Secara umum seperti itu. Insya Allah guru-guru juga pikirannya sama, tapi itu khusus dari saya. Gitu cara saya Pak ya. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Buat kalian yang mau berkunjung bisa manfaat gitu ya, bisa digunakan saran-saran dari Pak Dion supaya apa ya lebih enak gitu, nggak ada sebuah kericuhan atau salah paham gitu kan, lebih aman lah istilahnya. Nah, terima kasih Pak Dion sudah mau menemani saya. Iya, terima kasih. Mohon maaf jika omong Iya. saya banyak yang kesana kemari. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, untuk menutup pertemuan podcast kita kali ini ya, jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya di bawah ini. Oke, mungkin itu aja ya buat hari ini. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata, karena saya juga
juga manusia yang tidak luput dari kesalahan.